Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang baik ini takdir Allah menggiring kita semua untuk bertemu dan bermuajahah kembali di masjid ini. Sesuai dengan permintaan dari pengurus masjid, saya akan membaca hadis yang ke-13 dalam kitab Al-Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, satu kitab yang Allah berikan keberkahan, diterima, dibaca, dan sampai kepada kita hari ini, karena di dalam sejarah banyak sekali para ulama yang menuliskan kitab hadis sama temanya dengan Imam Nawawi, yaitu Al-Arba'in. Itu berdasarkan banyak riwayat dari para sahabat bahwa setiap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam hidupnya memiliki hafalan sekurang-kurangnya 40 hadis, maka akan Allah mudahkan kelak jalannya di akhirat untuk bertemu dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga begitu banyak para ulama yang mengumpulkan 40 hadis tersebut kemudian ditulis dalam kitab dengan tema Al-Arba'in. Tetapi yang sampai kepada kita hari ini, yang dicetak, yang tersebar, yang terbaca sampai hari ini, itu boleh jadi hanya kitab Al-Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka kita bertabarruk mengambil kebaikan dengan membaca teks hadis tersebut. Hadis yang ke-13, An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab minal iman, tanda keimanan seseorang itu ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim di dalam bab min khisalil iman, di antara tingkatan iman seorang hamba itu ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini juga tentu diriwayatkan oleh ulama lain selain Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti Imam At-Tirmizi, Imam Abi Dawud, dan Imam Ad-Darimi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang diberi kunyah. Kunyah itu adalah tradisi orang Arab dalam memberi nama seseorang. Itu ada pakar nahwu yang mengarang 1000 bait terkait dengan tata bahasa Arab gramatikal. Itu yang terkenal, seorang alim besar di Andalusia. Ini secara kebetulan, beliau kitabnya sangat masyhur di pesantren. Itu namanya Alfiyatu bin Malik. Ini ahli nahwu, ahli sharaf, ahli balaghah, sekaligus ahli qiraah. Beliau hidup di Spanyol. Nanti beliau berjalan kaki, bapak-bapak, dari Spanyol ke Damaskus. Di Damaskus lah nanti beliau mengajar, muridnya itu sedikit. Jadi tidak selamanya orang hebat itu muridnya sedikit. Ibnu Malik itu sejarah hidupnya unik, Pak. Di Andalusia
beliau itu tidak punya murid. Saya mohon maaf, dalam bahasa yang lebih lugas, beliau itu tidak laku ngajar. Padahal alim besar. Itu karena tidak laku ngajar di Spanyol, di negeri di mana sekarang sepak bola itu Sevilla, Real Madrid, Barcelona, itu kan pernah menjadi pusat peradaban Islam ketika dinasti Umayyah sepeninggal dari Umayyah yang ada di Syria, di Damaskus, kemudian hilang, timbul namanya Daulah Abbasiyah, dinasti Bani Abbas yang ada di Baghdad, maka Umayyahnya ini pindah ke Andalusia. Di sana Islam berjaya hampir 800 tahun. Ini punya ulama besar namanya Imam Ibnu Malik. Tidak laku ngajar di sana. Maka karena tidak laku ngajar ke sana, dia pikir-pikir, saya hijrah saja ke negeri aslinya bahasa Arab, di Arab. Pusat di antara pusat peradaban Islam itu di Damaskus. Sampai di Damaskus, nasib beliau itu tidak berbeda. Bahkan beliau itu pasang iklan, nari-nari orang di masjid. Ayo, siapa yang mau belajar bahasa Arab, siapa yang mau belajar qiraat asyarah kepada saya, ayo ngaji. Alhamdulillah Pak, muridnya tidak banyak, cuma 11 orang. Tapi di antara 11 orang itu adalah Al-Imam An-Nawawi. Maka di dalam Alfiyah itu disebutkan bahwa tradisi orang Arab itu kalau kasih nama orang itu dari 3. Wasman atat wa kunyatan wa laqaba wa akhiran zain siwahu sahiba. Orang Arab tuh kalau mau kasih nama orang itu ada 3 Pak. Yang pertama ismun, memang namanya. Yang kedua itu lakopnya. Lakop itu julukan. Julukan itu tentu untuk membedakan misalnya 2 orang yang sama yang hidup di satu kampung atau hidup di satu zaman. Lakop ini secara Islam harusnya itu mengandung pujian. Kayak Imam Nawawi itu kalau Bapak baca Riyadhus Shalihin, maka ditulis namanya Abu Zakaria, ya, itu kemudian Muhyiddin. Nah, lakop itu julukannya Imam Nawawi itu Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Dengan apa beliau hidupkan agama? Karena Imam Nawawi ini hebat, Pak. Karangannya luar biasa. Dalam banyak cabang keilmuan, beliau meletakkan satu karangan yang hebat. Beliau ahli bahasa Arab, di samping ahli bahasa Arab karena berguru kepada ulama paling top dalam ilmu tata bahasa Arab Ibnu Malik tersebut. Beliau sekaligus ahli hadis. Ini bagaimana tidak ahli hadis? Imam Nawawi yang ngaji, yang nulis kitab Arba'in itu mensyarah Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim itu syarahnya yang paling terkenal, kemudian nanti dikutip oleh ulama paling hebat dalam ilmu hadis yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari itu selalu mengutip Imam Nawawi dalam kitab beliau yang ditulis dengan nama Al-Minhaj, syarahnya Sahih Muslim. Hebatnya apa? Beliau mensyarah Sahih Muslim itu tidak punya kitab Sahih Muslim. Berarti beliau apa itu? Hafal ribuan hadis yang ditulis oleh Imam Muslim, musnad. Bukan cuma hafal teks hadisnya, tetapi sanad dari Imam Nawawi sampai kepada Rasulullah per hadis yang ada di Sahih Muslim itu beliau apa itu? Hafal. Nah, ini Ibnu Malik kemudian mengatakan nama orang itu ada 3. Yang pertama lakop, julukan. Kayak ulama itu kadang-kadang dikasih nama Muhyiddin. Kayak Imam Ghazali misalnya diberi nama Hujjatul Islam misalnya. Itu adalah lakop. Yang kedua itu namanya kunyah. Kunyah itu yang di depannya kalau laki-laki itu ditulis Abu dulu. Kemudian diambil dari nama anak laki-laki yang paling tua atau anak di antara anak-anaknya yang banyak itu yang memiliki keistimewaan. Makanya biasanya kalau orang punya anak-anak namanya Abdurrahman pertama, maka dia ditulis Abu Abdurrahman. Ini tradisi orang Arab yang kemudian terus
dibenarkan dan dilestarikan oleh Islam. Atau anak yang terkemuka kayak Sayyidina Umar Ibn Khattab, itu anaknya yang paling terkenal kan sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibni Umar. Tapi dalam tradisi hadis beliau ditulis Abu Hafsin karena anaknya Sayyidatuna Hafsah itu menjadi ummul mukminin, istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tradisi orang Arab itu kalau kasih nama itu 3. Biasanya yang ditulis itu lakopnya, kemudian kunyahnya, baru yang terakhir adalah namanya. Jadi di situ kata Ibnu Malik, wasman atat wa kunyatan walaqoba. Ada isim, nama aslinya. Ada kunyah, itu yang pakai abu tadi. Kemudian ada lakob, julukannya. Kemudian wa akhiran za insiwahu sohiba. Tata cara menulisnya dalam tradisi orang Arab, itu nama aslinya ditaruh belakangan. Kunyahnya duluan, atau kemudian lakopnya duluan, kemudian kunyahnya, baru kemudian namanya. Jadi sahabat Anas bin Malik ini punya kunyah namanya Abu Hamzah. Orang sering nyebut nama Hamzah. Hamzah itu apa? Kata Imam Al-Azhari, ini faqih lughawi, ahli bahasa yang hidup antara tahun ke abad ke-3 menjelang abad ke-4 Hijriah. Kata Imam Al-Azhari itu dalam kamus, dulu Rasulullah, ini yang kasih kunyah itu Rasulullah, Abu Hamzah. Hamzah ini bukan anaknya Sayyidina Anas, Pak. Tapi Sayyidina Anas itu suka sesuatu yang hamis. Hamis itu dalam bahasa Arab, arti dasarnya itu menyentak. Kayak Bapak, na'udzubillah, kena setrum, Pak. Kayak ada kabel itu yang terbuka, Bapak dekat di sini basah tangannya. Itu kadang-kadang ada apa itu? Setrum yang menghentak, membuat tangan kita ketika ada setrum itu bergerak refleks menghindar. Itu dalam bahasa Arab adalah asal kata-kata Hamzah. Nah ini Sayyidina Anas itu dulu senang makan buah-buahan yang agak kecut, Pak. Ya, buat Nabi itu kecut banget. Buat Sayyidina Anas itu kecut biasa aja. Maka satu ketiga, karena ini nanti dijelaskan, Sayyidina Anas itu kan khadimnya Rasulullah, hidup bersama Nabi. Satu ketiga dalam satu cerita itu, beliau membawa dalam bahasa Arab itu baklah. Baklah itu kalau kita mungkin parcel isinya buah-buahan. Itu baklah, Pak. Buah-buahan, sayur-sayuran. Kata Nabi, apa itu di tanganmu Anas? Ya biasa Rasulullah, buah-buahan. Enak enggak? Kata Sayyidina Anas, enak. Maka Rasulullah disuruh ngapain itu? Nyicipin. Begitu nyicipin, Rasulullah itu kayak apa tadi? Tersentak, Pak. Kaget. Karena buah itu asem banget. Gitu loh. Kata Nabi, ini buah asem Anas. Kata Anas, enak. Ya, selera orang itu kan beda-beda, Pak. Bapak jangan memaksakan selera Bapak untuk diikuti oleh semua orang. Kata Sayyidina, ini enak Nabi asam. Ini enak. Kata Nabi asam. Nabi ngambil yang lainnya. Itu tidak dijelaskan dalam sejarah itu buahnya apa aja. Tapi yang jelas diambil yang satunya lagi sama, Pak. Asam. Maka kata Nabi, Anda Abu Hamzah. Abu Hamzah itu suka sesuatu yang asam-asam. Nah, kita ini jangan sampai dikasih gelar nanti Abu Naum karena suka tidur. Ya, subuh tidur, maghrib tidur, isya ngantuk ya. Setiap sholat ke masjid ngantuk. Itu nanti sama temannya dikasih apa itu? Abu Naum. Ya, ini sejarahnya kenapa Sayyidina Anas itu diberi kunyah Abu Hamzah. Karena beliau terkenal oleh Rasulullah itu suka makan yang asam-asam. Jadi Bapak mudah-mudahan kalau suka makan yang asem-asem, nanti hidupnya juga bisa kayak Sayyidina Anas. Ya, ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, beliau ini ranking hadisnya itu langsung di bawah Sayyidina Abu Hurairah. Kalau Sayyidina Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah yang musnad itu 5.704 sekian hadis, maka sahabat Anas ini meriwayatkan 2.286 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat Nabi yang istimewa, Pak. Disebut oleh Imam Nawawi dalam teks hadis ini, khadimi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini menjadi khodam. Khodam itu pelayan Rasulullah mundu qudumihil Madinata sallallahu alaihi wasallam. Mulai Nabi datang ke Madinah. Jadi ceritanya, Sayyidina Anas ini punya ibu yang jatuh cinta kepada Rasulullah sebelum melihat Rasulullah. Ibunya itu kunyahnya namanya Ummu Sulaim. Nanti namanya diperselisihkan oleh ahli sejarah. Ada yang mengatakan Al-Humayso pakai ghin, ada yang mengatakan Ar-Rumayso. Yang ini adalah ibunya Sayyidina Anas. Ini orang cinta betul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti beliau itu janda, Pak. Nikah kedua itu dilamar sama laki-laki yang paling cakep di Madinah. Jadi di Madinah itu ada laki-laki ganteng, Pak. Sudah ganteng, kaya. Pokoknya impian semua perempuan. Ini melamar Ummu Sulaim. Itu Ummu Sulaim tidak mau. Ditanya sama semua orang di Madinah, lo mau cari suami kayak apa lagi? Punya Mercedes, rumahnya banyak, ganteng lagi. Kata Ummu Sulaim, saya tidak mau. Karena dia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dia katakan kepada laki-laki itu, saya mau menikah dengan engkau, syaratnya engkau masuk Islam, jadi pengikutnya Rasulullah. Nanti sahabat berkata, saya tidak pernah melihat perempuan yang waktu menikah maharnya itu lebih mulia daripada Ummu Sulaim, karena dia tidak minta harta kepada calon suaminya, dia hanya minta calon suaminya masuk apa ini? Islam. Jadi Ummu Sulaim itu cinta sama Rasulullah, Pak. Nanti begitu Nabi datang ke Madinah, Ummu Sulaim itu bersedih, Pak. Karena semua orang saking cintanya kepada Rasulullah, itu ketika Nabi awala qudumihil Madinata, sampai pertama kali di Madinah, itu rebutan, Pak. Ngasih hadiah kepada Rasulullah. Kayak sahabat Abu Ayyub Al-Ansari misalnya. Itu girang betul, Pak. Ketika untanya Rasulullah berhenti di depan rumahnya siapa ini? Abu Ayyub. Karena kata Sayyidina Abu Ayyub, ini nikmat yang terbesar, karena semua orang waktu itu rebutan untuk memberikan rumah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi membangun rumah di Madinah. Kan baru datang, Pak. Maka semua orang berlomba-lomba. Abu Ayyub senang banget bisa ngasih apa itu? Ngasih kamar kepada Rasulullah dan keluarganya. Yang lain-lain tentu berlomba-lomba. Ibarat orang sekarang, mungkin ada yang bawa kasur, Pak, untuk Rasulullah. Mungkin ada yang bawa nasi padang untuk Rasulullah. Ada yang bawa macam-macam dibawa. Ummu Sulaim itu sedih, Pak. Karena dia fakiratun, miskin banget, nggak punya apa-apa. Tapi dorongan cintanya kepada Rasulullah, dia katakan, saya tidak boleh ketinggalan dengan jamaatul muslimin yang lain untuk menunjukkan kecintaan saya kepada Rasulullah. Dia lihat, kulkas nggak punya, tabungan saldo kosong, gak ada apa-apa. Ngelihat anaknya, Anas bin Malik, yang umurnya waktu itu belum genap 10 tahun, Pak. Diajak anaknya ini menghadap Rasulullah, nggak pakai dikasih tahu, Pak. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, khadu ka Anas. Ini mulai hari ini Nabi, anak saya serahkan kepada engkau untuk berkhidmat, suruh apa saja Rasulullah. Ini kalau anak sekarang mungkin ngamuk, Pak. Kata anak sekarang, ibu cinta Nabi boleh. Kenapa gue yang jadi korban, kan begitu? Saya tidak boleh main, terikat. Tapi ini kebetulan, Mbak. Itu Ummu Sulaim, ibu yang solihah, punya anak yang apa ini? Soleh. Terima jadi pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas ini menggambarkan cerita yang luar biasa. Kata beliau, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya ini jadi pembantu Rasulullah di rumah Nabi itu 10 tahun, Pak. 10 tahun itu tidak pernah, jangankan diomelin,
Jangankan dimarahin, diprotes sama Nabi, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, itu enggak pernah. Sampai saya itu 10 tahun, itu kangen dan penasaran. Ini Nabi kalau marah kayak apa ya? Maka satu ketika, ini mancing-mancing kemarahan siapa ini? Rasulullah. Kata Anas, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya'muruni bisyai, memerintahkan saya untuk beli sesuatu. Katakan kalau sekarang mungkin sama Nabi, disuruh ke pasar, disuruh ke toko, beli kebutuhan Rasulullah. Begitu beli kebutuhan Rasulullah, namanya Anas. Usianya waktu itu masih lebih dari 10 dan belum 20 tahun. Ibarat di kota wisata, keluar dari masjid sini ke pasar, ngelihat temannya main layangan, Pak. Bapak jangan tanya apa di Madinah ada layangan. Enggak, ini cuma menggambarkan supaya Bapak melihat keagungan Rasulullah. Karena saya juga tidak tahu mainan apa yang ada di Madinah. Ini sahabat Anas keluar, Pak. Begitu di luar ada usia anak-anak sebayanya main mainan tertentu. Maka Sayyidina Anas itu lupa dengan perintahnya siapa itu? Rasulullah. Tenggelam, Pak, dengan permainan anak-anak. Mungkin disuruhnya jam 8 pagi sampai menjelang duhur dia masih asik main, Pak. Yang kepikiran Rasulullah di rumah. Ini Anas saya suruh dari tadi kok enggak balik-balik ya? Jangan-jangan la qadarullah, jangan-jangan ini tertimpa musibah, apa diculik, apa jatuh, apa-apa. Rasulullah panik, Pak. Begitu panik, Rasulullah keluar nyari Sayyidina Anas. Begitu dicari, lihat Anas lagi main sama teman-temannya, Pak. Kalau kita, Masya Allah, udah kita goreng itu pembantu kayak begitu itu. Ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan di dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah rahmat buat siapapun di dunia ini. Nabi itu adalah rahmat buat apapun. Nabi yang akhlaknya luar biasa ini datang, dia tahu kalau Anas langsung dipanggil, pasti Anasnya itu merasa apa ini? Ingat dengan salahnya. Bayangin, Pak, ini majikan bahasa Jawanya yang ewuh pakewuh, menjaga perasaannya pembantunya. Kan biasanya bawahan yang jaga perasaan atasan. Atasan tuh jarang jaga perasaan bawahnya. Bawahannya, lihat itu, petinggi negara. Ya, kalau sudah manggil ajudannya, biar ajudannya lagi makan kacang, Pak, itu siap-siap. Itu karena sudah apa ini? Udah tradisi. Tapi ini justru yang di atas yang jaga perasaan pembantunya ini. Karena jaga perasaan kata Nabi, kalau langsung saya tegur dia ingat tuh. Maka Nabi masuk, Pak, ke arena permainan dan ikut bermain bersama sahabat Anas. Ibarat main layangan, itu Nabi bilang, gimana layangan kamu mana? Oh, tarik betot, wah, ulur, macam-macam. Selesai menang, layangan lawannya putus misalnya, Nabi baru negur, Anas, gimana? Wah, hebat kan Rasulullah permainan saya. Wah, hebat, jagoan kamu. Sudah ketawa-ketawa seneng, Nabi nanya, mana Panadol tadi yang saya suruh? Kata Anas, innalillahi, maaf ya Rasulullah. Lupa, itu akhlak, Pak. Itu akhlak. Itu semua orang di masa Rasulullah itu melihat ketinggian dan keagungan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam apa? Akhlaknya. Nanti, Pak, Sayyidina Anas itu ditanya sama Rasulullah, Anas, kamu itu jadi pembantu saya 10 tahun, mau apa? Saya kalau jadi pembantu presiden, Pak, ditanya sama presiden begitu pasti minta proyek. Faiz, kamu ini dekat dengan saya sudah 10 tahun. Sudah hampir turun saya dari masa jabatan saya. Kamu minta apa? Mungkin saya bilang, Pak, tolong ya proyek kereta cepat dari Bandung ke Surabaya itu untuk saya sajalah. Gitu kan? itu tradisi enggak? Kata Sayyidina Anas, tidak ya Rasulullah. Saya cuma minta satu, ridhomu ya Rasulullah. Karena kalau Rasulullah ridho, urusan ini pasti apa ini? Beres. Karena nggak pernah minta apa-apa, Pak. Maka menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Ummu Sulaim ibunya dipanggil lagi, Bu. Ini anak ibu ini anak yang soleh, tidak pernah mengecewakan saya selama menjadi khadam saya, selama menjadi pelayan saya. Tolong, Bu, kuli kalimatan, ibu ngomonglah. Apa yang ibu ngomong, saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.
Kalau saya itu daftarnya saya tulis dari malam itu ya. Kayak kita belanja. Kenapa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam mustajabat doa. Nabi itu kan doanya mustajab, Pak. Ya, Nabi itu kalau minta Avanza yang datang Innova, Pak. Kalau Nabi minta Allahumma Innova, mungkin yang datang Camry, Pak. Itu Rasulullah mustajab berdoa. Apa kata ibunya? Enggak, Rasulullah. Saya enggak ngatur-ngatur Nabi. Terserah Nabi mau kasih apa. Saking cintanya sama Rasulullah, Nabi balas kecintaan itu dengan sesuatu yang luar biasa. Apa kata Sayyidina Anas? Menjelang wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu berdoa, Allahumma akthir waladahu wa malahu. Ya Allah, mudah-mudahan pembantu saya ini anak turunannya banyak, hartanya banyak, wa barik lahu ma fihima. Mudah-mudahan dalam harta dan anaknya itu ada keberkahan. Apa yang terjadi, Pak? Sepeninggal Rasulullah, ini belum nikah. Nikahnya setelah Rasulullah apa itu? Wafat itu. Karena beliau tidak ingin konsentrasi kepada keluarga itu mengganggu khidmat beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau nikah. Apa yang terjadi, Pak? Itu punya anak turunan yang level anak sama cucu. Itu lebih dari 120 orang, Pak. Bapak bisa bayangin tuh, kalau anak cucu kumpul lebaran 120 orang, kan bikin ketupatnya 2 karung gitu, Pak. Ya, kita bisa bayangin itu. Hebatnya lagi 120 anak lebih ini, anak level anak sama cucu, belum ngitung apa ini, cicit nanti, itu semuanya kaya, Pak. Bayangin, kayak apa enaknya Sayyidina Anas tuh. Keluar jalan kaki nengok auto 2000 punya anaknya. Kan gitu kan. Begitu sendalnya copot, mall di Cibubur itu punya cucunya. Ini 120, kaya semua. Ini sahabat Anas bin Malik. Bukan cuma itu. Beliau ini termasuk sahabat Nabi yang diberi umur cukup panjang, Pak. Beliau ini nanti dalam banyak riwayat, ini adalah sahabat Nabi yang terakhir wafat di kota Basra di Irak. Jadi dulu setelah sepeninggal Rasulullah, Sayyidina Anas ini ikut berdakwah muter kemana-mana, Pak. Akhirnya beliau memilih kota Basra yang ada di Irak itu sebagai apa ini? Sebagai tempat tinggalnya. Beliau diriwayatkan itu meninggal tahun 90 Hijriah. Ada yang mengatakan 91 Hijriah. Ada yang mengatakan 93 Hijriah. Ada yang mengatakan itu 93 Hijriah. Jadi semenjak itu di Irak sudah tidak ada lagi sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu dihitung, Pak. Kalau di Madinah yang terakhir meninggal itu namanya sahabat Jabir bin Abdullah bin Haram. Itu meninggal tahun 78 Hijriah. Jadi setelah tahun 78 Hijriah di kota Madinah itu sudah tidak ada sahabat Nabi. Nanti di Mekah itu Abu Tufail itu diriwayatkan meninggal sekitar tahun 100 Hijriah. 10 tahun setelah sahabat Anas itu adalah sahabat yang terakhir wafat di kota Mekah. Nah, Anas bin Malik ini yang terakhir wafat di kota Basrah. Umurnya ada yang mengatakan mi'atun illa sanah. 100 tahun kurang 1 tahun, berarti 99 tahun. Ada yang menulis dalam sejarah mi'atun wasanatun. Jadi 101 tahun. Hebatnya, Pak, itu enggak berkurang pendengarannya, enggak berkurang penglihatannya, tidak ada gigi yang copot, Pak. Jadi Sayyidina Anas tuh umur 100 tahun, Bapak kasih sate kambing sama sop, seandainya piringnya halal dimakan masih kuat giginya, Pak. Ya, itu mukanya tidak ada kerut-kerutannya, glowing kata orang sekarang, tanpa perlu pakai skincare. Keberkahan dari berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kapan-kapan kita gali sejarah seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan satu hadis yang luar biasa. Kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. Ini kata ulama ahli sunnah wal jamaah. La yu'minu imanan kamilan. Dia dalam tradisi akidah bukan nafyul iman. La yu'minu, semua hadis. Kalau ada kata-kata la yu'minu, kemudian dikaitkan dengan fadailul a'mal, pekerjaan-pekerjaan yang baik, maka itu artinya bukan la yu'minu kafir, Pak. Oh, tidak beriman sama dengan apa ini? Kafir. Bukan. Tapi tidak beriman iman yang sempurna. Sebagaimana ada orang Islam misalnya, dia punya iman. Tapi kelakuannya itu buruk, Pak. Namam misalnya. Tukang mengadu domba. Yang pagi sekarang pakai WhatsApp.
kanan kiri share ini tujuannya mengadu domba, itu hadisnya bilang la yadkhulul jannata namam. Itu bukan berarti orang Islam yang punya dosa besar, kemudian seperti pemahaman Mu'tazilah, dia akan masuk ke dalam apa ini? Neraka selamanya. Bukan. Tapi dia tidak masuk surga duhulan awalian. Bersama Nabi, orang-orang soleh, dia masih masuk ke dalam apa itu? Api neraka, tapi nanti ujungnya dia akan masuk ke dalam apa ini? Surga. Jadi kabairudz dzunub itu tidak menghapus keimanan seseorang. Ini berbeda dengan Khawarij yang mengatakan murtakibul kabirah, orang yang berbuat dosa besar itu keluar dari Islam, atau Mu'tazilah yang menjadikan orang Islam yang memiliki dosa-dosa yang besar itu nanti di akhirat disebut dengan akidah manzilatun bainal manzilataini. Jadi dia tidak di neraka, tapi tidak di surga. Lalu di mana? Apa di pasar Minggu? Tanya sama Mu'tazilah, jangan tanya sama saya. Itu adalah akidah, Pak. Nah, di sini tidak sempurna iman seseorang. Sampai kapan ya Rasulullah? Hatta yuhibba. Sampai orang tadi bisa mencintai li akhihi buat saudaranya. Saudara apa? Ini ada ulama yang mengatakan saudara seiman. Ada ulama yang menafsirkan li akhihi saudara kemanusiaannya. Mau dia beriman, mau dia tidak beriman. Saya harus mencintai orang tadi seperti mencintai diri saya. Tentu kemudian ditafsirkan oleh ulama fil khair, pada hal yang baik-baik. Nah, ini penting banget, Pak. Saya harus mencintai saudara saya seperti saya mencintai diri saya sendiri dalam kaitan mendapatkan kebaikan. Nah, ini penting. Artinya apa? Saya tidak dikatakan mukmin yang sempurna kalau saya tidak bisa mencintai saudara saya sesama muslim untuk sama-sama mendapatkan kebaikan. Ini puncak keimanan. Kenapa? Bapak tahu kan? Rukun iman itu kan iman kepada Allah misalnya. Iman kepada kitab suci misalnya. Iman kepada Rasul. Allah, kitab suci, dan Nabi itu kan mengajarkan kebaikan dan rahmat. Nabi itu ingin semua umatnya itu masuk ke dalam surga. Dalam hadis itu. Nabi itu inni mukathirun bikumul umam. Saya tuh kepengen nanti di surga. Itu umat saya. Itu yang mayoritas ada di surga. Maka Bapak lihat. Nabi itu kalau berdakwah. Itu prinsip yang paling depan. Itu adalah rahmat dan syufqah. Kasih sayang. Kenapa kasih sayang? Karena Nabi tidak ingin ada saudaranya, ada manusia yang bertemu dengan Rasulullah. Kemudian tidak masuk ke dalam surga. Ini beda dengan kita. Kita kadang-kadang senang kalau ada orang masuk neraka, ada orang maksiat, kita biarkan. Atau ketika berdialog, biarin. Dia salah, mampus, tanggung sendiri. Enggak begitu. Rasulullah itu Bapak, itu ketika membuktikan saya cinta kepada saudara saya. Itu Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya. Itu meriwayatkan. Ada satu A'rabi. Itu ngaji, kayak ngaji dengan saya begini. Selesai ngaji, orang ini minta duit sama Rasulullah. Jadi bapak-bapak nanti kalau pulang pengajian minta duit sama ustadz, itu ada sanad hadisnya, Pak. Kalau ustadznya marah dimintain duit, itu berarti ustadznya kurang piknik, Pak. Ustadznya kan biasa terima uang loh. Kok saya diminta sama murid saya loh? Rasulullah begitu, Pak. Kalau bapak jadi guru, kemudian tidak suka berbagi kepada muridnya, berarti bapak tidak mencontoh Rasulullah. Ini Rasulullah, Pak. Selesai ngaji, ada sahabat ngomong. Ini biar gampang aja contohnya. Rasul, Nabi, saya senang ngaji di Masjid Darussalam di Bubur ini. Ya bagus, kata Nabi. Tapi masalahnya, rumah saya di Tanjung Priok. Nabi paham. Minta ongkos nih orang. Ya kan? Ini pulang ngaji minta ongkos. Jadi bapak-bapak ya, yang kalau ikut pengajian habis ngaji, minta ongkos sama guru, itu ada sanatnya. Tapi jangan dipraktekkan hari ini, Pak. Nanti dipraktekkan kalau gurunya selain saya. Itu minta duit. Zaman Nabi itu. Maka sahabat itu nengok gitu. Ini keren ini. Yang lain minta doa, yang lain minta hadis, yang ini minta Quran, yang ini minta apa ini? Minta ongkos. Hebatnya lagi, Nabi itu kan ya karim, Pak. Karena minta ongkos, Nabi keluarin dari bajunya, dikasih. Belum selesai di situ, Pak.
Begitu dikasih, dilihat sama orang tadi, Pak, dihitung. Nabi ngasih berapa ya? Tiba-tiba misalnya nih Pak, uang sekarang, Nabi ngasih 10.000. Pak. Ya Nabi 10.000 itu bukan pelit. Karena yang dibawa oleh Rasulullah ya cuma itu, dikasih 10.000. Begitu 10.000 Pak, ditunjukin ke depan jamaah. Ya, Nabi ngasihnya 10.000. Pengurus masjidnya nggak segitu kan, begitu kan? Teman gua aja kalau ngasih nggak segitu. Masa Nabi katanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, katanya kekasih Allah, katanya masa 10.000? Sahabat Umar itu panas Bang, matanya merah kalau film kartun udah keluar asap gitu. Ini orang gua tekuk nih, ya kan? Kata Sayyidina Umar, apa kata Nabi? Duduk kepada Sayyidina Umar. Ini siapa? Muridnya engkau ya Rasulullah. Dia minta duitnya sama siapa? Ya sama engkau. Kenapa kamu ikut campur? Diam, kata Umar. Rasulullah. Kata Nabi, ayo masuk ke rumah. Jangan ribut di sini. Kan masjid Nabi itu dengan rumah Nabi kan tinggal masuk. Pak. Masuk ke rumah. Begitu masuk ke rumah ditanya, kamu kenapa ngomel? Ya gimana nggak ngomel ya Rasulullah. Dari Tanjung Priuk ke kota wisata. Itu Gojeknya atau Grabnya itu 200.000 ya Rasulullah. Belum tolnya ya Rasulullah, pulang pergi. Kalau 10.000 bangkrut ya Rasulullah saya. Kata Nabi, kalau kamu saya kasih uang 10 juta gimana? Masya Allah. Kalau 10 juta, jazakallahu anil Islam wal muslimina khairan. Dipuji-puji. Kau baca salawat. Wah bukannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lah pokoknya. Asal 10 juta. Diikuti sama Nabi Pak. Dikasih itu orang 10 juta Pak. Kata Nabi, tapi nanti waktu keluar senyum-senyum ya. Tadi kan kau waktu saya kasih 10.000 mukanya asem banget depan jemaah. Sekarang tolong ya begitu keluar kamu senyum. Jangan senyum ya Rasulullah. Ketawa siap saya Rasulullah 10 juta. Beneran Pak. Ketawa orang tadi. Jalan tuh ya lenggang ya megang uang 10 juta. Atau bahkan lebih mungkin. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang merubah orang tadi? Dari mukanya kecut, sekarang mukanya manis. Ya kata Nabi, ya gue kasih 10 juta, gimana gak manis mukanya? Kata sahabat, ya Nabi, jemaah kayak gitu jangan dilayanin. Sekarang dikasih 10 juta, besok datang lagi minta 20 juta. Apa kata Nabi? Itu bukan urusan kalian. Masali wa masalu hadzal rajul. Perumpamaan saya dengan orang ini itu kamasali rajulin, seperti orang lahu naqatun, punya unta, fasyarodat, untanya kabur. Ini Bapak yang pernah hidup di Arab, itu saya dulu dikasih tahu sama orang Badui. Kalau unta belum kenal saya, dia lagi lari-lari di padang pasir, jangan dipegang Pak. Ngamuknya lebih parah dari kuda Pak. Bisa jurus cimande keluar semua itu dari unta itu. Makanya kata Rasulullah, kalau unta hilang, itu biarin aja Pak. Nanti ujungnya dia bisa pulang ke rumahnya sendiri. Tapi kalau fattaba'ahan nas dalam hadis itu. Kalau nakoh tadi, unta tadi, begitu hilang, dikerubutin orang Pak. Orang sekota wisata ikut nyari unta. Ramai-ramai. Maka falam yaziduha illa nufura. Unta itu kalau kemudian dikejar banyak orang, maka dia bukan akan semakin balik, tapi akan semakin apa ini? Jauh. Apa kata Nabi? Orang kalau bukan dai, jangan ikut campur sama urusan dakwah. Orang kalau bukan guru, jangan ikut campur urusan ngajar. Kenapa? Ini bukan soal ngajar, memindahkan pengetahuan kepada akal orang lain. Ini soal jiwa. Ini soal mental, ini soal paradigma. Kata Nabi, yang ada di benak kalian, orang ini salah. Yang ada di benak saya, kalau saya biarkan orang ini pulang, megang 10.000, hatinya ngapain? Kesel sama Nabi, maki-maki Nabi. Mau Nabi Muhammad apaan? Ngomong doang. Kalau dia maki-maki, Jibril ikut turun campur Pak. Kata Jibril, enak aja nih, sudah minta duit, dikasih, maki-maki, gua tiup mati di India. Lihat. Kalau dia mati dalam keadaan maki-maki Rasulullah, hatinya tidak ridho dengan Rasulullah, fadahlan nar, kata Nabi. Orang itu pasti masuk ke neraka. Saya tidak mau. Ada orang yang masuk ke dalam api neraka setelah bertemu dengan saya. Itulah yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam banyak riwayat hadis, Nabi itu di Madinah ada jenazah lewat, berdiri Pak. Berdiri Nabi, berdiri penghormatan. Ini penghormatannya Bapak bisa baca dalam semua buku hadis. Ulama tuh khilaf kok. Ada yang mengatakan Nabi itu berdiri kalau yang lewat jenazahnya muslim, maka Nabi berdiri. Kalau non muslim
Nabi tidak berdiri. Tapi banyak riwayat yang mengatakan alasan berdirinya Nabi itu menghormati malaikat yang mencabut ruh tadi. Maka Nabi berdiri baik yang meninggal muslim ataupun non muslim. Dalam hadis memang begitu. Nabi itu berdiri. Sahabat tuh ngingetin, ya Rasulullah, ini janazah. Janazah itu cara bahasa Arabnya dua, Pak. Ada yang membaca janazatun, ada yang membaca jinazatun. Itu dibeda-bedakan karena bahasa Arab itu kaya. Jenazah itu ada dibaca jimnya pakai fathah, janazatun itu artinya mayatnya. Kalau mayat di atas kurung batang itu dibacanya jinazatun. Ada yang mengatakan dibalik. Jinazatun itu kalau mayatnya. Tapi kalau mayat sudah ada di kurung batang itu apa bahasa yang sopan deh. Keranda. Di atas kerandanya digotong, itu orang Arab nyebutnya janazah. Jadi kalau Bapak nanti dengar ada kiai, ada ulama baca jinazah, jangan disalah-salahkan. Karena jinazatun wa janazatun itu dua-duanya memang dipakai dalam bahasa Arab. Ada jenazah, maka Nabi bilang, berdiri Nabi. Sahabat bilang, Nabi itu orang Yahudi. Kata Nabi, alaisat nafsan. Walaupun dia Yahudi, dia tetap manusia. Walaqad karramna bani Adam, dan Allah itu memberi penghormatan kepada manusia. Dalam riwayat hadis itu, Nabi itu mukanya sedih, Pak. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah kok sedih? Kan itu orang Yahudi, bukan orang Islam. Apa kata Rasulullah? Nafsun, ada satu jiwa, aflatat min dakwati, yang tidak bisa menerima dakwah saya. Coba lihat, Pak. Itu musuh yang berbeda keyakinan, mengkhianati Rasulullah. Bani Quraidah itu ketika perang Khandaq yang menggetarkan. Bahkan sebelumnya Bani Qainuqa itu juga diusir oleh Rasulullah dengan Bani Nadir, keluar dari Madinah, kemudian perang di Khaybar dengan Rasulullah. Itu juga musuh Nabi. Tetapi itu tidak menghilangkan rasa persaudaraan. Bukan berarti kemudian saya ikut Natalan, nyanyi-nyanyi, bukan itu. Tapi saya setiap melihat manusia siapapun dia, saya harus mampu mencintai orang tersebut agar mendapatkan kebaikan. Ketika saya berhadapan dengan saudara saya yang tidak mau sholat ke masjid, maka bukan saya maki-maki, dasar fasik lu nggak ke masjid. Mungkin saya tanya, atau saya ajak, mungkin dia nggak ke masjid karena nggak punya pakaian yang pantas. Kita kasih pakaian yang pantas. Mungkin dia terlupakan dengan ghaflah. Jangan di ngajak orang, lu kayaknya nggak pernah ke masjid tuh, ntar mati nggak ada yang nyolatin. Nggak begitu caranya. Kita tawarkan, ayo kita subuh-subuh enak nih ke Masjid Darussalam, sudah dapat sholat subuh, dapat pengajian, di depan itu ada nasi lagi. Nah, ini saya tidak boleh bicara panjang-panjang, Pak. Nanti nasinya jadi rengginang kan gitu. Nah, ini bapak-bapak, itu namanya berdakwah. Rasulullah juga begitu. Ketika Nabi berdakwah di Taif misalnya, itu Bani Sakif kan kebangetan. Nabi dilemparin itu. Itu malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah saya bawa 2 malaikat nih, penguasa gunung nih. Kata Nabi, untuk apa Jibril? Itu orang udah parah banget. Engkau disambitin berdarah. Udah kita angkat aja nih gunung 2, kita lempar kepada Bani Sakif itu di Taif. Apa kata Nabi? Jangan Jibril. Kenapa jangan? Fa'innahum qaumi. Bagaimanapun dia kaum saya. Sebangsa dan setanah air. Bukankah Allah ketika mengirim Nabi Soleh ke kaum Samud, itu tidak menghilangkan persaudaraannya. Wa ila samuda akhohum sholihan. Padahal Samud itu sekapir-kapirnya orang sama Nabi Soleh. Tetapi perilaku seorang Nabi pendakwah, dia tetap ingat bahwa sekafir-kafirnya ini orang, senakal-nakalnya, dia adalah saudara saya. Apa kata Rasul? Jangan Jibril. Jangan timpakan. Kenapa? Fa'innahum qaumi. Itu tetap sebangsa dan setanah air saya. Saya mencintai mereka. Cintanya dengan apa? Fa'innahum la ya'lamun. Mereka itu nggak tahu kebenaran Islam. Yang salah bukan mereka. Saya mungkin Jibril. Yang dakwahnya kurang lama. Saya yang dakwahnya kurang sabar. Jadi seorang guru, seorang muslim itu harus bapak-bapak selalu berhusnudzon kepada orang lain. Dan kemudian tidak semena-mena dengan berprasangka yang buruk. Mencintai saudara kita. Itu bukan berarti kita kehilangan segala-gala yang apa kita miliki. Tetapi setiap kita bangun pagi subuh kayak begini datang ke masjid. Ada orang mungkin yang tidak ke masjid. Jangan dimaki-maki. Tapi Bapak apakan itu? Doakan dalam sujud. Ya Allah, saudara saya tadi, saya berangkat ke masjid, dia tidak berangkat.
Jangan-jangan dia juga tidak sholat subuh, ya Allah. Allahumma hdihi. Ya Allah, turunkan hidayah kepada dia. Ya Allah, berikan petunjuk kepada dia. Itu tanda kalau kita beriman. Tapi kalau kita senang, memang ke masjid nggak soleh kayak gua, itu imannya perlu diapakan itu? Dipertanyakan, karena dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang ada dalam kitab suci, dan apa yang menjadi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini, hadirnya kita dalam sholat berjamaah, saling mengenal antara satu dengan yang lain, itu menumbuh kembangkan uhuwah yang ada di dalam diri kita, baik uhuwah Islamiyah, uhuwah sesama anggota masyarakat kota wisata. Mudah-mudahan kita bisa menjadi cermin di mana orang melihat Islam, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang yahdi ila Islam yang yahdi, memberi petunjuk ila sawa'is sabil, kepada jalan yang lurus, Islam yang mencerahkan, Islam yang selalu dirindukan praktek dan amaliyahnya oleh umat manusia sepanjang masa. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada kiai yang telah memberikan ilmunya. Mohon izin masih boleh tanya jawab. Baik, pada jamaah yang mau bertanya terkait materi hadis ini dipersilakan. Boleh angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz sudah jelaskan panjang lebar tentang bagaimana mencintai sama muslim, bahwa tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudara seperti tadi sendiri. Itu ungkapan yang baik sekali, Pak. Yang saya tanyakan, apa upaya yang kita lakukan sehingga hal itu bisa terbentuk? Makasih, Pak. Wassalamualaikum. Ini pertanyaannya susah-susah gampang, Pak. Karena Bapak bertanya upaya. Upaya itu belum tentu loh, Pak. Saya yang paham hadis tadi itu bisa mengerjakan seperti apa yang ada dalam hadis itu. Sebenarnya kata kuncinya adalah bahwa kita harus merasa, Pak, orang yang beriman itu merasa bahwa dia tidak punya apa-apa. Semua yang dititip, semua yang ada dalam kekuasaannya itu hanya titipan Allah sebagai ujian. Kalau Allah mau, itu kan kita baca di dalam Quran itu, Allah itu bisa memuliakan orang dalam sekejap. Allah itu juga bisa menghinakan orang dalam sekejap. Apa yang kita bangun dengan ilmu pengetahuan 100 tahun, Pak, kalau Allah mau hanya hancurkan dalam 10 detik dengan gempa bumi. Sehingga orang itu dalam keyakinan keimanannya itu tidak menjadikan dirinya itu ananiyah, ego. Dia tahu bahwa apa yang ada di tangannya itu bagian dari rahmat Allah. Maka ketika dia sadar akan ini, dia tebarkan itu rahmat. Sebagaimana orang yang pelit itu dikatakan imannya itu kurang, Pak. Kenapa imannya kurang? Seolah-olah Allah itu hanya memberi kecukupan kepada dia, tapi tidak memberi kecukupan kepada orang lain. Maka ketiga orang itu berani berbagi, dia disebutkan dalam puncak keimanan. Coba lihat, Pak, kaum Ansor itu dipuji di Al-Quran itu karena dia walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Dia bukan cuman membuka hati, Pak, tapi juga membuka negeri, Pak. Tabawwa'ud dar. Dia membuka negerinya, dia membuka pintunya. Oh, tandanya Anda beriman kepada Allah apa? Anda bagi apa yang Anda punya. Rumahnya dibagi, hartanya dibagi. Nah, upaya ini harus dimulai dari keyakinan bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Dan rahmat Allah itu hanya akan turun kepada orang yang bersifat rahim kepada orang lain. Kan Allah katakan di dalam hadis qudsi itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
Orang itu kalau biasa memberi rahmat dan berbagi kepada sesamanya, maka itu menjadi kunci pembuka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah agama mengajarkan wallahu fi aunil abdi? Allah itu akan senantiasa membantu kita. Maka nal abdu fi auni akhihi. Selama orang itu mau membantu orang lain. Ketika rezeki yang ada itu kita bagi kepada orang lain, maka di arsy Allah itu ajarkan kepada malaikat kasih rezeki yang banyak kepada si A ya. Kenapa ya Allah? Karena si A itu kalau dapat rezeki itu tidak dihabiskan pada dirinya. Dia menjadi wasilah, perantara rahmat Allah. Maka banyak orang soleh dulu itu berdoa bukan minta rahmat Allah, Pak. Tapi dia berdoa, ya Allah sibukkan hati saya, sibukkan diri saya dengan membagi-bagi rahmat Allah. Karena orang yang berbagi rahmat Allah, dia pasti akan dirahmati oleh Allah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, Pak, la yadkhulul jannata illa rahim. Nanti yang cepat masuk surga itu orang yang menebar kasih sayang. Menebar kasih sayang itu adalah kecintaan kepada orang lain. Jadi ketika kita mencintai orang lain, mampu berbagi dengan orang lain, itu karena dasar keimanan bahwa Allah itu maha kaya. Tidak mungkin ketika saya berbagi kemudian saya menjadi menjadi miskin. Itu rela berbagi. Dan yang penting lagi bapak-bapak, dalam kaitan berbagi ini bukan cuma berbagi uang, tapi juga boleh jadi berbagi doa. Kalau saya tidak bisa memperkaya orang lain, saya misalnya dalam keterbatasan tadi yang dibaca Imam Subuh itu, wa ma adraka mal aqobah. Kamu tahu nggak sih agama yang paling sulit itu apa? Al-Aqobah itu batu karang kan, yang susah untuk kita daki. Beragama yang sulit itu bukan sholat tahajud 1000 rakaat, tapi fakku raqobah. Membebaskan orang lain dari himpitan hidup. Au it'amun fi yaumin di masqobah, ngasih makan pada hari kita juga susah makan. Tapi kita tahu, ya Allah, ndak enak rasanya lapar. Nasi ini saya dapat 1 bungkus, saya sudah nggak makan dari pagi. Kayaknya sebenarnya kurang. Tapi ketika kita berbagi, Pak, memberi rasa cinta, temannya datang, saya juga belum makan, ayo nasi bungkus 1 orang nih, kita makan cukup berdua. Nanti orang yang seperti ini, Allah berikan rasa kenyang, itu dengan kebahagiaan karena dia bisa berbagi cinta kepada orang. Itu Bapak, kuncinya yakinlah bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Allah tidak mungkin memberi yang satu melupakan yang satu. Allah senantiasa merahmati kita. Hanya rahmat Allah itu tidak boleh kita atur. Kalau dapat duit disangkanya dapat rahmat. Belum tentu, Pak. Mungkin kita tidak diberi uang, tapi diberikan kemauan rajin datang ke masjid. Mungkin kita tidak diberi kesehatan, tapi dalam sakit kita merasakan indahnya munajat kepada Allah. Itu juga bagian dari rahmat. Baik, alhamdulillah luar biasa jawabannya. Silakan, barangkali 1 pertanyaan lagi. Pak Rahmat, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan kasirah. Ahsanal jaza. Masyaallah. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, ada suri teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kasih sayang terhadap anak-anak. Ada sebuah hadis dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Mus'ab Abu Umair. Mus'ab bin Umair. Ya, ya Abanu Umair, Nughair, maf'ala Nughair. Apa yang kau lakukan dengan burung? Nah, melihat hadis ini tentunya ada satu hikmah yang ada dalam dialog ini, dalam seorang Rasul terhadap anak. Ya, yang pertanyaannya itu simple banget gitu. Apa sebetulnya hikmah di balik hadis ini? Mohon pencerahannya. Hadis yang Bapak ceritakan Mus'ab apa hadis yang saya terangkan barusan? Bukan hadis yang ini. Kalau tadi hadis terhadap Anas, kalau ini cerita Anas terhadap hadis Abu Umair. Yang mafa'alan Nughair itu tadi. Iya. Ya. Itu Nabi ingin mengajarkan bahwa hidup Nabi itu bersahaja, Pak.
Orang kadang-kadang selalu berpikir bahwa hidup Nabi itu karena orang baik, dipikir orang baik itu serius terus. Itu Nabi menyapa anak-anak dengan bahasa anak-anak dan bercanda. Ini rahmatnya Nabi. Itu bukan cuma sama anak-anak. Bahkan sama orang tua pun Nabi bercanda dan bertanjanya Nabi ini la yaqulu illa haqqan. Nanti benar Pak. Satu contoh ya. Ada nenek-nenek datang ke Rasulullah, ini yang tua-tua jangan tersinggung ya. Ini begitu datang nenek-nenek ini minta doa sama Rasulullah. Nabi, doakan saya masuk surga. Kata Nabi, wah di surga nggak ada nenek-nenek. Maka nenek ini sedih Pak, nangis balik itu. Ya Allah, saya tidak masuk surga itu. Sama Nabi Umar kejar orang itu, kasih tahu dia tidak akan masuk surga dalam keadaan dia kayak nenek-nenek. Karena kalau ada nenek-nenek di surga itu merusak keindahan surga Pak. Tapi nenek tadi akan Allah balikan menjadi sebaik-baiknya perempuan berdasarkan amal solehnya. Jadi ini bapak-bapak yang kurang ganteng di dunia gak apa-apa Pak. Rajin sholat, hatinya bersih, nanti gantengnya di akhirat. Ya kalau bapak punya istri nanti sesuai standar BPJS lah ya, tidak cantik-cantik banget nggak apa-apa. Bapak akan bilang istri saya yang mukanya misalnya standar, itu kalau beramal soleh nanti itu menjadi luar biasa. Itu sebetulnya hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi. Itu bukan saja kepada Sayyidina Mus'ab, kepada perempuan tua tadi. Ada banyak. Rasulullah itu humble Pak. Ya, suka senyum. Nabi itu suka terkejut juga dengan apa yang orang lain terkejut. Padahal Nabi itu punya malaikat Jibril kan. Mestinya kan dikasih tahu semua. Sehingga Nabi tidak perlu terkejut. Tetapi Nabi itu dalam banyak riwayat Bapak, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi khotamul anbiya wal mursalin? Karena sisi kemanusiaannya itu begitu lekat kepada Rasulullah. Contoh Bapak, semua nabi itu ketika puncak perlawanan kaumnya, itu mesti kaumnya hancur Pak. Nabi Nuh misalnya, Nabi Musa misalnya, semuanya Pak. Kecuali umatnya Rasulullah. Itu tidak ada yang dihancurkan oleh Nabi. Ini kemanusiaan. Nah, kemanusiaan Nabi itu yang membuat Rasulullah itu dikagumi. Saya ingin katakan kepada Bapak, Nabi bercanda kayak begitu. Bukan cuma dalam bercandanya Pak. Itu kan Nabi manggil anak burung Pak. Ya kan, kata Anas nih burung saya ini gede, bagus, cerita dulu. Kata Nabi, Allah burungmu itu dulu anak-anak. Burungmu tuh remeh-temeh lah. Maksud Nabi dulu sebelum besar. Nah, Nabi itu suka kayak gitu Pak. Suka memperhatikan aspek kemanusiaan. Ini yang hari ini hilang Pak, al-insaniyah itu. Ya, Nabi itu sholatnya paling khusyuk Pak. Paling khusyuk Nabi. Panjang-panjang, khusyuk. Tapi satu ketika, Nabi itu Bapak bisa bayangin dalam Sahih Bukhari. Jangan tanya sholat malamnya. Sholat duhur, Nabi itu yakra' miqdar 50 ayat. 50 ayat Pak, berarti baca amma yatasa'alun itu. Waktu sholat duhur, itu rukuknya nggak kalah panjang dengan amma yatasa'alun. Sujudnya, kalau dipraktekkan di sini Pak, banyak jamaah yang kabur itu insya Allah. Duhur, sholatnya itu mungkin setengah jam nggak selesai itu. Apalagi sholat malam, rakaat pertama Al-Baqarah. Kadang Al-Baqarah ruku, kadang-kadang Rasulullah itu dalam riwayat itu ditiru oleh Sayyidina Utsman, itu pernah sholat Isya, Pak. Belum ruku rakaat pertama subuh, Pak. Kita juga sering begitu, ya kan? Sholat Isyanya jam 4, ya nabrak subuh. Ini Rasul saking panjangnya. Tapi satu ketika, tiba-tiba sholat Nabi itu kayak sholatnya saya. Rakaat pertama inna a'toina, rakaat kedua kulhu. Sahabat kaget. Selesai sholat, ya Rasulullah, kenapa sholatnya pendek? Diskonnya ekstrim ini Pak. Diskonnya 95%. Apa kata Nabi? Saya sholat tadi ya kepengen seperti biasa tradisi saya, panjang-panjang. Tapi setelah saya membaca Fatihah, sami'tu buka as-sobi. Saya ini dengar suara nangis anak. Tangisan anak itu ka'annahu yunadini. Kayaknya kirim pesan sama Nabi. Nabi, nyak gua makmum di belakang. Ya kan? Kalau sholatnya panjang-panjang gua aus, lapar ya Rasulullah lihat tuh. Nabi sholatnya tuh paling khusyuk Pak. Tapi dalam kehusuan keberagamaannya kepada Allah, Nabi tidak memutus kemanusiaannya. Kita kadang-kadang sholat kadang-kadang khusyuk pura-pura. Tapi kalau sudah ada orang, enggak kira-kira.
sholat di bandara baca Yasin, kan begitu. Ya tentu makmumnya yang mau boarding ini merasa nggak aman sholat. Waduh, ini kalau diterus-terusin pesawatnya terbang, saya itikaf di Soekarno-Hatta. Yang terjadi orang tidak merasakan. Ada aspek kok nggak ngerti ya. Ini banyak musafir. Itu Rasulullah. Rasulullah luar biasa Pak. Kalau bicara soal itu dengan Ummul Mukminin Aisyah itu lomba lari Pak. Lari itu. Ya, kata Nabi Aisyah ingat nggak? Dulu kita lari fasabaktuki, ya, fasabakotni. Dulu kamu lari, itu kamu lebih cepat dari saya. Sekarang kita lomba lari fasabaktuki. Saya lebih cepat dari engkau. Itu Nabi mau ngasih pesan sama istrinya. Kamu sekarang gendut gitu. Nah, ini tolonglah diet supaya lebih menarik lagi. Tapi dalam bahasa yang santun. Itu kan bahasa bercanda, kritikan. Nabi dulu bilang Aisyah, kita lomba lari yuk. Lari Aisyah ini ya. Begitu lari kalah sama Rasulullah. Rasulullah lebih apa ini? Lebih cepat. Selesai itu Nabi ngomong, ingat gak Aisyah? Bertahun-tahun yang lalu kita lomba lari juga. Fasabaktani, engkau lebih cepat dari saya. Kalau sekarang kamu kalah fasabaktuki, saya lebih cepat. Kenapa? Saya tetap saja badannya kayak dulu ringan-ringan saja. Engkau sekarang tambah berat. Itu bercanda Pak. Tapi bercanda Nabi itu tidak menyakitkan hati Ummul Mukminin secara. Kalau kita kan gendut tuh, udah lain rasanya itu bapak-bapak ya. Jadi hikmah dari hadis itu mengajarkan bahwa untuk menyampaikan kebaikan itu tidak harus dengan bahasa yang formal, dengan bahasa yang kaku, tetapi kadang-kadang bisa disampaikan dengan bahasa dalam tanda kutip yang lebih santai, sesuai dengan kondisi siapa yang diajak bicara tadi. Itu Bapak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Pak Kiai mohon berkenan kalimatul ikhtitam sebelum ditutup. Baik, sebagai ikhtitam ini saya selalu diingatkan dulu sama guru saya bahwa hidup kita ini cuma sekali Pak. Maka hiduplah yang berarti. Berarti hari ini dengan kita menegakkan apa yang harus kita tegakkan. Kita tidak perlu berpikir yang jauh-jauh, tapi kita harus berpikir yang dekat-dekat. Bagaimana memakmurkan Masjid Darussalam ini, bagaimana masjid ini tetap terjaga syiarnya, sholat berjamaahnya tetap ramai, punya kepedulian kepada sesama. Jangan sampai masjidnya megah, tetapi di kanan kirinya boleh jadi ada orang yang membutuhkan. Kita bangun kesolehan kepada Allah di masjid ini dengan bermunajat, tetapi juga membangun soleh sosial kepada sesama. Bukankah ketika kita sholat, kita memulai dengan Allahu Akbar lurus, seakan-akan hanya memandang Allah yang maha besar. Tetapi selesai sholat, kita diminta memberi salam ke kanan dan ke kiri. Mungkin di kanan kita ada orang yang tidak sholat, bukan karena tidak mau sholat, tetapi boleh jadi dia tidak bisa melakukan sholat. Maka masjid ini perlu juga membuka kajian, jangan yang tinggi-tinggi saja, bahkan mungkin praktek berwudu dan sholat, agar ibadah mahdoh yang menjadi tanggung jawab kita sebagai fardu ain itu bisa terlaksana. Kita perlu menengok ke kiri. Mungkin ada orang di sana yang bukan tidak mau baca Quran, tapi mungkin dia tidak bisa membaca Al-Quran, atau sudah bisa membaca Al-Quran tapi dia tidak punya mushaf. Ini yang kita pentingkan dalam hidup di zaman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua, membersamai kita semua dalam jalan panjang kehidupan dunia ini untuk kelak bertemu dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum